Oke, gue disclaimer on dulu karena nggak semua orang akan memiliki pengalaman seperti ini dan gue juga nggak bisa menyamaratakan semua orang seperti ini gitu ya. Jadi ini kisah yang sangat subjektif banget. Suatu hari teman gue datang ke gue, dia tuh cerita waktu itu lagi mau pilih calon istrinya siapa gitu. Jadi ada dua. Satu adalah pacarnya yang udah lama bareng sama dia. Satu lagi adalah seorang kenalan, seorang janda yang lagi punya kasus, terus punya anak satu, terus kemudian jadi deket nih sama teman gue ini gitu. Nah, sebut saja namanya Andi lah ya gitu. Nah, Andi ini jadi bingung gitu untuk milih calonnya. Kan dia udah pacaran lama ya yang sama si cewek ini gitu. Cewek ini dari keluarga Batak. Terus kemudian akhirnya dia ternyata serius juga nih sharingnya ke gue harus milih yang mana ya gitu. Terus kemudian dikasih chatting-chattingnya. Nah, kebetulan yang si cewek janda ini itu agresif sekali gitu ya. Alasannya apa nih agresifnya gitu, sampai banyak cerita dan akhirnya di titik tertentu dia, temen gue ini cerita kalau ceweknya ini si janda ini sampai datang ke rumahnya, ketemu sama temen gue dan bapaknya, terus minta waktu supaya ngobrol sama bapaknya. Kurang lebih gitu seingat gue ya waktu pas dia cerita. Karena entah karena udah ngebet banget supaya ngambil momen gitu ya, padahal udah pacaran lama sama yang pacar lamanya dia, yang orang Batak tadi gitu ya. Terus kemudian habis itu kalau nggak salah tuh terakhir dia bilang akhirnya bapaknya setelah ngobrol sama si janda ini, bapaknya terus bilang sama temen gue ini, ya kamu harus pilih dengan baik gitu. Lalu temen gue ini minta saran dari gue bingung ya yang mana gitu harus pilih, cewek gue yang lama atau si janda anak satu ini yang udah punya anak tapi masih punya kasus gitu. Gue sebelumnya udah pernah ada kasus yang sama juga, orang yang sharing kayak gini gitu. Dan gue selalu akan bilang aturan main pertama adalah kalau bisa kita jangan deket atau makin makin memperkuat relasi kita dengan orang yang lagi berkasus ya. Satu itu lagi berkasus. Biasanya kalau pasti berkasus itu pasti kalau kita makin cinta atau entah kita yang jadi bucin atau yang pihak pasangannya orang itu yang jadi makin deket sama kita, biasanya itu kalau dalam terlibat masalah kasus biasanya jadinya nanti pelarian, terus kemudian habis itu jadi masalah buat kita sendiri gitu ya, jadi repot gitu karena masih belum netral. Itu satu. Kedua, orang-orang yang berkasus pasti punya motif-motif tertentu ya. Sekali lagi ya, nggak semuanya kayak demikian, tapi untuk kasus-kasus yang gua tahu, yang saking yang banyak yang beberapa orang yang sharing ke gua itu biasanya punya motif-motif tertentu. Nah, setahu gue ya yang ini itu si jandanya mungkin karena tahu bahwa temen gue ini ya keluarga berada lah ya, duitnya ada gitu. Jadi karena lagi berkasus, jangan sampai, mungkin ya gue nangkepnya
karena lagi berkasus, terus kemudian nanti dia akhirnya harus jadi single parent, terus nggak punya duit gitu. Nah, gue kok ngerasa alur ceritanya si janda ini pengen ngambil kesempatan itu supaya dia jangan sampai jadi hidup susah gitu. Jadi dia pengennya nyambung, kalau misalnya jadi cerai sama si janda itu, akhirnya kalau misalnya udah cerai, dia bisa nyambung kehidupannya sama orang yang baru gitu. Tapi nggak semudah itu juga Ferguson. Ketika gua tanya si jandanya lebih tua apa lebih muda? Lebih tua. Oke. Terus kemudian berapa tahun? Ya, dia sebutin tahunnya, terus kemudian oke. Gua rasa itu pasangannya terlalu tua dan gua ngerasa lo bakal nggak siap kalau misalnya lo cuman ngelihatnya dari fisik luarnya doang. Lo juga harus ngitungin bahwa dia lebih tua dan dia nanti bisa ya kita lihat aja orang-orang cewek yang nikah lagi dan lebih tua seperti apa, ya kan. Kadang-kadang mereka jadi sangat cemburuan banget dan segala macam. Ketika kita masih punya kebebasan sebagai orang muda untuk kenal dengan orang lain dan segala macam, nah itu bahaya gitu. Gue bilang sama dia hati-hati, itu lebih merepotkan gitu. Terus berikutnya ketiga, udah buat macem-macem belum gitu kan? Itu hal yang paling penting juga gue harus tanya. Udah buat macem-macem belum? Oke. Terus untungnya gue nggak kurang tertarik memang. Gue merasa dari awal tuh dari cerita gue ngerasa nggak nyaman sama si janda ini yang rasanya dia punya motif tertentu gitu. Lalu akhirnya keempat gue tanya, mana diantara dua ini yang kalau lo deket sama dia ya itu suka bergetar, suka jantung lo tuh deg-degan, terus kemudian emosinya cepat tinggi dan segala macem gitu. Karena dia bilang si janda. Nah, biasanya yang paling baik ya itu sebaiknya tidak, kalau kita dekat sama pasangan yang aslinya, biasanya kita nggak deg-degan, nggak emosian, nggak nafsuan gitu, dan jantung kita lebih stabil gitu, bunyinya tuh lebih stabil. Gue selalu pakai acuan jantungnya tuh lebih stabil. Kenapa? Karena dulu gue juga pernah punya orang kenalan ya, gue juga punya mimpi berharap jadi istri gue gitu. Tapi ternyata pada saat gue deket-deket dengan orang ini, jantung gue lebih nggak stabil. Nah, sampai gue ketemu sama istri gue yang sekarang gitu. Artinya gue bilang sama dia, lo harus pilih pasangan yang di saat itu lo jantungnya lebih stabil. Nah, ternyata sama si janda ini nggak stabil, kayaknya bawaannya nafsuan gitu. Lebih ngelihat fisik doang, belum siap, terlalu instan, terlalu prematur. Sedangkan dia udah lebih lama dengan pacarnya yang lama gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk semua keputusan itu di tangan lo, tapi gue lebih saran untuk lebih milih pacar lo yang lama dibandingkan si janda. Karena gue ngerasa takut bahwa si janda ini punya motif tertentu. Ya, salah satunya adalah masalah finansial gitu. Jadi selalu berhati-hati gitu terhadap lagi-lagi soal masalah finansial. Takutnya lo sebagai orang baru tuh nggak siap gitu. Ya. Oke. Ini berbagi cerita aja. Semoga lo terinspirasi. Kalau lo punya kondisi yang sama, moga-moga selalu berhati-hati. Ingat kisah gue, tapi sekali lagi disclaimer on ya, ini nggak berlaku untuk setiap orang. Ini hanya sebagai kisah sangat subjektif banget.
Salam dari gua Lembut Abu.